Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam satu video ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, who has brought us from the darkness to the lightness. Ketiga kalinya, saya, Denny Arif Setiawan, selaku moderator akan membacakan susunan acara dalam presentasi kali ini. Acara pertama yaitu perkenalan, acara kedua yaitu materi pendahuluan, materi kedua yaitu sosial ekonomi masyarakat pesisir, materi ketiga yaitu pergerakan masyarakat pesisir, dan materi keempat yaitu strategi masyarakat pesisir, dan materi kelima adalah kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu perkenalan. Perkenalkan, saya Denny Arif Setiawan dengan NPM 116, Aulia Wicaksono dengan 117, Fitrah Ajeng Pangesti dengan 114, dan Rehan Ananda Putra dengan 118, dan yang terakhir adalah Maulida Putri Irmawati dengan 1120. Memasuki acara pertama yaitu pendahuluan. Kepada Maulida Putri Irmawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada bab pertama yaitu ada pendahuluan. Masyarakat pesisir yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan persoalan kehidupan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Kondisi kehidupan terutama secara ekonomi dengan penghasilan yang selalu tergantung pada kondisi alam, maka akan sulit merubah kehidupan menjadi lebih baik. Contoh pada umumnya dikaitkan dengan pengetesan kemiskinan nelayan yang kehidupannya selalu bergantung pada penangkapan ikan saja. Terima kasih untuk Putri Maulida Irmawati. Memasuki materi yang kedua yaitu sosial ekonomi masyarakat perikanan yang akan dibawakan oleh Fitrah Ajeng Pangesti. Kepada Fitrah Ajeng Pangesti, waktu dan tempat kami persilahkan. Sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan dasar pada manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Faktor yang menyebabkan ekonomi rendah yaitu kondisi alam, open access, dan kondisi laut. Selain faktor alam, terdapat juga faktor lain yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kebijakan, permodalan, dan harga pasar. Terima kasih untuk Fitrah Ajeng Pangesti. Memasuki materi yang kedua yaitu pergerakan masyarakat pesisir yang akan dibawakan oleh Aulia Wicaksono. Kepada Aulia Wicaksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu pergerakan masyarakat pesisir. Gerakan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan pengentasan kemiskinan bagi rumah tangga masyarakat di wilayah pesisir dengan peningkatan jam kerja efektif melalui integrasi usaha terpadu dengan keterampilan lain seperti berkebun, bertani, dan lain sebagainya. Gerakan masyarakat pesisir yang pertama yaitu pengembangan alat gerak perahu berupa mesin longtail, yang kedua memiliki usaha pengolahan ikan, dan yang terakhir yaitu kebudidaya ikan di wilayah pesisir. Tujuan untuk mengetahui gerakan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu untuk menganalisis dampak program gerakan kesejahteraan masyarakat pesisir terhadap orientasi sumber pendapatan keluarga nelayan. Memasuki materi yang ketiga yaitu strategi masyarakat pesisir yang akan dibawakan oleh Raihan Ananda Putra. Kepada Raihan Ananda Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya ada strategi masyarakat pesisir. Strategi bertahan hidup masyarakat nelayan, yaitu masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Nelayan adalah kesatuan sosial masyarakat pesisir yang kesehariannya menangkap ikan di laut dan memilih sistem budidaya yang khas. Strategi yang digunakan digolongkan menjadi 3, yakni strategi bertahan hidup aktif adalah serangkaian upaya yang dilakukan nelayan dengan tujuan maksimalkan seluruh potensi keluarga dan sumber daya yang ada untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Lalu yang kedua ada strategi bertahan hidup pasif, yakni adalah strategi yang dilakukan dengan cara pengurangan pengeluaran, menghemat dan meminimalisir pengeluaran seperti biaya sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah strategi bertahan hidup jaringan.
Strategi ini merupakan dengan cara memanfaatkan jaringan sosial. Materi terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Masyarakat pesisir yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Kondisi kehidupan terutama secara ekonomi, dengan penghasilan yang selalu bergantung pada kondisi alam, maka akan sulit untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Begitulah kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Jika ada salah kata, salah tindakan, salah laku, atau salah dalam pengeditan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Dan hakikatnya manusia itu saling maafkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.